Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Kusuma Dewi. Saya berasal dari kelas 2 Teknik Informatika B. Jadi di sini saya akan melakukan dengan nomor NRP 31206054. Baik, jadi di sini saya akan melakukan penugasan Y2 yaitu handling request. Oke, yang pertama di sini kita ada overview. Nah, jadi di sini overview itu adalah atau life cycle ataupun siklus hidup pada aplikasi Y. Jadi yang pertama di sini ada user. Jadi user ini akan melakukan refresh ataupun jadi ketika kalian membuka web lalu kalian merefresh, jadi aplikasi kita akan merefresh. Oke. Setelah itu, setelah di user melanjut ke entry script. Jadi entry script ini akan diakses oleh user. Jadi setelah user lalu mengakses entry script, kemudian akan membuka index.php biasanya itu. Lalu kemudian akan di-run-kan aplikasinya. Kemudian jadi untuk contohnya adalah pada VS Code di web, di basic web, kemudian index.php di line nomor 10 dan 12. Ini merupakan dari entry scriptnya. Jadi di sini ada config-nya, lalu kemudian run. Setelah itu dari run ini akan diarahkan menuju ke application, atau di sini ada resolve route-nya. Jadi resolve route ini adalah akan menuju halaman yang akan dituju ke web kita, atau route-nya mengarah ke tersebut. Nah, untuk resolve route sendiri dibantu juga oleh request component. Kemudian jadi misalnya nih ya, kita membuka localhost root mahasiswa. Oke, kita buka dulu. Oke, ini di sini terus kita klik about. Nah, ini akan diarahkan menuju about. Nah, ini adalah merupakan termasuk resolve route-nya. Nah, kemudian setelah itu, setelah route dapat terdeteksi, kemudian akan membuat sebuah controllernya. Nah, jadi ketika setelah itu kita menuju ke create action. Nah, create action. Jadi create action adalah membuat action. Jadi ketika kalian membuka localhost .ibasic.mahasiswa. Nah, ini mahasiswa ini merupakan root-nya ya, teman-teman. Jadi ibarat tadi home. Nah, kemudian kalau kita tambahkan create-nya. Nah, create ini merupakan dari action. Jadi create ini adalah action-nya. Setelah itu, setelah kita meng-create action menuju, jadi setelah berhasil membuatnya, kita melakukan perform filter atau proses filterisasi atau persetujuan untuk menjalankan akses. Jadi kalau misalnya akses dapat terjalani atau dapat terfilter, maka akan diarahkan langsung menuju ke yang action ini. Tetapi kalau misalnya tidak perlu filter ataupun tertolak, akan diarahkan langsung menuju ke respon komponen. Oke, kita langsung bahas. Jadi setelah dapat persetujuan dari filterisasinya menuju ke action. Jadi di action ini jika berhasil meload model, jadi model di sini akan mengambil data dari database-nya. Di sini ada database. Kemudian setelah dari model akan membuat model dan menampilkan view-nya. Lalu akan menampilkan, jadi setelah view-nya akan di-render di view, kemudian akan dilanjut ke respon komponen atau menampilkan respon komponen yang kemudian akan dikembalikan lagi menuju user. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah proses request. Jadi di sini setiap kali aplikasi Y menerima request akan melalui proses-proses berikut ini. Yang pertama adalah user membuat request ke entry script web atau index.php seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua adalah entry script membuat konfigurasi config.php dan membuat sebuah application instan. Lalu yang ketiga adalah aplikasi akan menetapkan route dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Selanjutnya, aplikasi membuat controller instan untuk menangani request. Lalu yang keenam, controller membuat action instan dan menjalankan filter untuk action tersebut. Selanjutnya, yang keenam, jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Lalu jika filter terpenuhi, seperti yang saya jelaskan tadi, maka akan dilanjut actionnya. Lalu action akan memuat data model yang kemungkinan besar terhubung dengan tabel di database.
Selanjutnya adalah action akan merender view seperti yang saya jelaskan tadi dengan menyertakan data model. Lalu hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi yang bernama respon. Lalu komponen respon akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna dalam bentuk HTML, CSS ataupun client side script lainnya. Jadi misalnya kita merequest suatu halaman, lalu setelah meload jadi responnya dari server dalam bentuk HTML ataupun CSS ataupun client script lainnya. Selanjutnya adalah bootstrapping. Jadi bootstrapping ini adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Lalu bootstrapping dilakukan pada dua tempat, yaitu di entry script dan aplikasi. Nah, untuk tempatnya kita buka VS Code, kemudian kita menuju config, kemudian menuju web. Lalu pada line nomor 9 atau ini base page-nya. Nah, ini base page ini adalah entry script dan aplikasinya. Lalu pada entry script 2 kelas autoloader untuk library 2 berbeda didaftarkannya. Jadi ada composer autoloader melalui auto.php dan di autoloader melalui file class dari Y. Selanjutnya pada konstruktor dari aplikasi beberapa hal ini akan dikerjakan. Yang pertama adalah memanggil Y-based application melakukan konfigurasi properti penting seperti properti base page yang seperti yang saya tunjukkan tadi, yaitu base page-nya. Oh iya, mohon maaf tadi untuk yang bootstrap itu pada line nomor 11 ya teman. Ini ada bootstrap terus log. Nah, ini maksudnya tadi yang bootstrap yang tadi. Yang bootstrap ini dilakukan di dua tempat. Nah, sedangkan yang ini yang memanggil G-based application itu melakukan konfigurasi properti penting melalui base page itu yang pada line nomor 9. Ini ada base page-nya. Selanjutnya adalah meregister Y-based application atau error handler. Jadi akan error. Jadi kalau misalnya selanjutnya menginisialisasi properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi. Lalu selanjutnya akan memanggil Y-based init yang nantinya akan memanggil application bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping. Selanjutnya akan mengincludekan file extension manifest di vendor useof extension.php. Nah, untuk filenya sendiri ada di vendor, kemudian di useof, kemudian di extension ini. Nah, di extension ini terdapat akan mengincludekan file extension manifest di vendornya. Oke, selanjutnya adalah membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan atau modul-modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Oke, selanjutnya karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting yang dimasukkan dalam proses bootstrapping. Jadi pastikan komponen-komponen itu yang penting-penting saja dan kalau bisa yang oke, selanjutnya contoh pada mode production adalah mungkin perlu mengenablekan apa package pada proses bootstrapping. Jadi apa package ini adalah berfungsi untuk meringankan user setelah load yang pertama. Jadi setelah kalian meload kemudian kalian mencoba load lagi, itu apa package akan meringankan dengan data-data akan disimpan di browser untuk mudah atau lebih cepat diakses ke web kita ya. Selanjutnya adalah routing. Jadi di sini routing ketika mode web application dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang kemudian menjalankan control action untuk menangani request tersebut. Nah, proses ini disebutnya routing. Lalu seperti ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu resolve-nya tadi. Lalu proses resolve ditangani oleh mode Y web request resolve yang akan menghasilkan dibagi menjadi 3. Dari resolve ini terbagi menjadi 3, yaitu ada route valid ya, yang control actionnya yang sesuai dipanggil. Nah, terus ada route tidak valid, dimunculkan di web not found exception, lalu juga ada tidak ada route. Nah, untuk contoh yang route valid ini, jadi misalnya kalian menuju ke web, nah kemudian kita menuju web mahasiswa. Nah, ini merupakan dari router validnya karena dapat tertuju. Selanjutnya ketika router tidak valid, nah kita misalnya menuliskan terserah ya. Misalnya ketoprak. Nah, itu akan memunculkan page not found. Jadi not found HTTP exception.
Selanjutnya untuk yang tidak ada root atau control actionnya pada property defaulter akan dipanggil. Nah, contohnya adalah ketika kita hanya menuliskan seperti ini. Nah, tidak ada action yang dituju. Nah, ini termasuk dari contoh dari tidak ada root. Karena kita tidak ada action yang akan dituju kemana, ya hanya ada stripnya. Selanjutnya adalah catch all root adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action. Jadi, misal aplikasi sedang dalam fase maintenance. Hal ini dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konfigurasi web.php dengan control action yang dihendaki. Jadi misalnya kalian memiliki sebuah website, kemudian website kalian sedang dalam maintenance, lalu ketika sebuah user ingin mengakses web kita, jadi bisa kita klik website kita langsung diarahkan menuju ke web yang untuk pemberitahuan maintenance ya, misalnya langsung diarahkan menuju about. Nah, caranya adalah dengan kita menuju ke VS Code, kemudian kita ke config, kita tutup dulu vendor ya, kita ke config, kemudian ke web, kemudian pada ini setelah kita membuat catch all, catch all, ya bener, catch all, kemudian terus jadi akan diarahkan ke site about. Oke, kita cek. Nah, jadi semuanya ini akan diarahkan ke page about-nya. Oke, ini adalah termasuk dari contoh penggunaan catch all route. Oke, mungkin di sini kita komenkan. Nah, ini contohnya ya, kita dapat menambahkan catch all site dan set yang seperti sudah dibuat sebelumnya. Oke, kita lanjut ke request. Jadi request ini dipresentasikan dalam bentuk objek web request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, terus HTTP headers, cookies, dan lain-lain. Nah, parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode web request get atau web request post yang akan mengembalikan nilai get atau post. Nah, contohnya misal kalian ingin menerapkan ini get dengan kita juga bisa melakukannya menggunakan kode yang ini, app request get. Sama halnya dengan yang ID, kita ingin menerapkan ID juga kita dapat mendapatkan dengan kode yang selanjutnya, yang app request get ID. Untuk yang post juga kita dapat melakukan dengan yang app request post. Kemudian untuk yang name juga kita dapat melakukan dengan kode yang app request post name. Selanjutnya, Anda dapat melihat mode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi sebagai berikut. Jadi misalnya kalian melakukan kondisional atau ingin mengecek jika tampilan ini sebuah AJAX atau GET atau POST. Kalau AJAX, kalian bisa menuliskan dengan if app request is AJAX, or ini if app request is GET, lalu atau if app request is POST, misalnya kalau itu POST. Lalu selanjutnya adalah informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti web request header. Contohnya adalah kodenya sendiri. Kalau misalnya accept itu kodenya bisa menggunakan app request headers get accept. Lalu misalnya ini if, jadi kalian bisa menggunakan app request header has user agent. Oke, selanjutnya Anda juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna melalui. Nah, untuk kode di sini itu masih error ya, jadi kita tidak dapat melakukannya. Jadi nanti akan saya perlihatkan untuk kode yang benarnya. Lalu selanjutnya, nah ini untuk request URL. Jadi yang pertama Anda dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini. Nah, ini jelas ya, lengkap http xml.com admit index.php product beserta ada ID-nya. Lalu untuk yang jadi request URL ini terbagi menjadi ada URL, source URL, host info, path info. Nah, untuk URL sendiri ini adalah bagian dari seluruhnya atau return ini. Jadi untuk
URL ini bukan termasuk dari host infonya, jadi hanya return admin index.php product ID. Kemudian kalau untuk absolute URL ini contohnya adalah return http://example.admin index.php product ID 100, yaitu hampir keseluruhan linknya atau keseluruhan penamaan URL-nya yang diincludekan dengan info hostnya, info hostname-nya. Lalu selanjutnya hostname. Jadi hostname itu adalah yang return http://example.com ini merupakan host infonya pada sebuah link. Selanjutnya pet info. Jadi pet info ini adalah return untuk produk yang dimana which part after the entry script and before the question mark. Jadi pet info itu adalah query stringnya. Kemudian query string sendiri yaitu returns ID. Jadi sini kan ada product ID 100. Nah, kalau di sini query string itu contohnya returns ID 100. Nah, which is the part after the question mark. Jadi the part after mark itu adalah sebuah query string. Lalu selanjutnya base URL. Nah, base URL ini adalah return admin. Jadi cuma hanya ini segini saja, dimana part ini setelah host info dan sebelum entry script name-nya. Ini kan ini host infonya ya. Kemudian nah, tempatnya base-nya itu di sini. Nah, jadi sebelum entry script name-nya. Lalu untuk script URL-nya. Script URL-nya adalah return_admin.index.php, di mana URL tersebut tanpa pet info dan query string. Untuk server name-nya adalah return_example.com, di mana ini adalah hostname dari URL tersebut. Nah, untuk server port-nya adalah misalnya return 80, di mana port itu digunakan melalui web server. Oke, selanjutnya adalah respon. Jadi respon ini setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek UI web respon akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Nah, lalu objek respon ini berisi informasi seperti HTTP, status kode, HTTP headers, dan body. Nah, untuk header sendiri fungsinya adalah untuk menambahkan informasi pada HTTP header dapat dilakukan dengan cara memanipulasi properti web response headers. Nah, contoh headersnya adalah jika kita menggunakan headers, tapi kalian ingin menggunakan yang YF response headers bisa. Kemudian kode lainnya ini headers at pragma no cache ataupun juga headers at pragma no cache. Jadi fungsi dari header adalah berfungsi untuk menaikkan nilai website kita. Jadi misalnya Google ingin mendata website kita, kemudian setelah didata akan dinilai oleh Google, kemudian di ranking. Kemudian setelah misalnya nilai web kita itu bagus, akan ditaruhkan di pencarian yang atas sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk contohnya ya. Publication return this render oke. Selanjutnya adalah session and cookies. Jadi pada PHP murni, session dan cookies dapat diakses melalui variabel global session dan cookie. Jadi untuk session sendiri adalah berfungsi digunakan untuk ketika user sudah login, dan jadi setelah user login itu akan disimpan datanya pada session. Nah, sedangkan perbedaannya session dan cookies, perbedaan terbesarnya yang pertama, session itu berjalan pada server, sedangkan untuk cookies sendiri berjalan pada device atau lokal usernya. Nah, lalu pada Y, session dan cookies dikelola dalam sebuah objek kelas yang dapat diakses melalui variabel. Lalu untuk session dapat diakses melalui YApp session untuk kodenya. Untuk cookies dapat diakses melalui YApp request cookies dan YApp respond cookies. Lalu di samping ini adalah salah satu contoh dari penggunaan session dan cookiesnya. Ini adalah kode sessionnya. Jadi get a session variable the following. Nah, ini untuk contoh dari kodenya. Ini juga. Sedangkan untuk cookies sendiri, cookies YApp request kode cookies, dimana penamaan atau contoh kodenya kurang lebihnya hampir sama, hanya saja di sini ada perbedaannya karena di sini ada name dan value-nya. Oke, baik. Jadi kita sekarang melanjutkan untuk yang latihan. Jadi di sini di latihan di sini kita disuruh untuk buat tabel statistik di database yang memiliki kolom seperti pada gambar di samping ini untuk strukturnya. Lalu buat model di aplikasi Anda untuk tabel statistik tersebut. Lalu tambahkan proses untuk mencatat informasi waktu akses IP pengguna
nama komputer pengguna, path info, dan query string dari request yang dilakukan oleh pengguna pada router item index. Nah ini, jadi pertama kita cek dulu untuk yang backend. Oke, berhasil. Sekarang kita membuat untuk database-nya sesuai pada struktur yang di samping ini. Jadi kita buat. Nah ini saya sudah menyiapkan kodenya. Ini create table statistic, ID not null, primary key auto increment, access time, date time, default current timestamp, user IP-nya varchar 20, user host-nya varchar 50, path info-nya varchar 50, query string-nya varchar 50. Oke, kita langsung kirim aja. Sekarang ditemukan sebuah nama near at position 233. Oke, ini kenapa ini? Oke, ini harusnya nggak kayak gini. Oke, selanjutnya kita cek untuk yang statistik sudah terbuat. Oke, selanjutnya kita menuju localhost backend web. Nah, kita sekarang mengenerate modelnya. Database-nya kita buat. Oke, sebelumnya kita cek dulu ya untuk item controllernya sudah masuk atau belum di bagian backend. Controller, lalu item controller. Oke, jadi di dalam ini terdapat actionnya itu action index dan juga action view. Nah, jadi kita buat untuk sebelumnya kita kembali lagi, kita generate dulu statistik backend model, betul. Kita pilih yang custom, kita preview. Oke, kita generate ya. Oke, setelah berhasil kita langsung lanjut ke yang tadi. Jadi di dalam controllers, backend controllers, item controllers ini terdapat action. Jadi action seperti yang dijelaskan di sebelumnya, yaitu action, ada action index dan action view. Di sini kita akan meletakkan atau kita tambahkan kedua-duanya dengan cara kita awalnya kita letakkan dulu di sini di bagian setelah item search ini kita tambahkan ini, terus kemudian di bawah di line nomor 11 tepatnya kita juga tambahkan use web, kemudian request. Oke, terus jangan lupa untuk titik komanya. Oke, setelah itu di bawah sendiri kita scroll di line 138, kita letakkan kode yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu ini public functionnya. Kita buat public function yang di dalamnya terdapat request. Nah, request, new request, statistic model, new statistik, lalu statistik model ID null, statistik model user IP dengan get user IP, lalu get host info, get path info, get query string. Lalu ini di save. Ini adalah salah satu action yang sebelumnya sudah saya jelaskan di sebelumnya. Kemudian di bagian action pada line 45 ini di sini kita bisa tambahkan pada action indexnya, kita tambahkan ini this action store user info. Karena tadi kita sudah membuat action store user info, kemudian kita juga tambahkan di bagian function action view. Jadi tepatnya di line nomor 61. Oke, setelah itu kita ke web. Kita ke item. Oke, kita cek database-nya. Oke, ini sudah masuk ya. Jadi sudah masuk access time-nya 12.34, tepat sekali. Kemudian
Sekarang kita coba kalau kita menggunakan jadi localhost-nya kita bisa ganti dengan IP user kita yaitu 127.0.0.1. Nah, masih bisa terbuka. Nah, kemudian nanti di sini akan bertambah access time. Nah, kita terdeteksi lagi membuka item. Kemudian misalnya nih kita mau mengeditkan yang bagian red velvet. Nah, saat itu nanti datanya akan masuk kembali. Oke, coba kita ganti. Kita refresh dulu. Oke, berarti 45.000 no. Oke, di sini dapat terganti ya. Kita terlihat sedang mengubahnya. Dan juga di sini ada user IP-nya kita karena kita tadi lewat ini, kita ganti dulu. Sekarang kita coba untuk mengembalikannya ke semula ya. 4.000. Kita cek. Ya, di sini sudah terdeteksi. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.